Yang kelima, Tuhan akan membangun ulang dasar keyakinan yang kita miliki dan menyelaraskannya dengan firman-Nya. Bagi orang-orang tertentu yang memang alami kerusakan hebat dalam jati dirinya, seringkali ia akan menjadi pribadi yang mudah ragu atau tidak yakin dengan keberadaan dirinya sendiri. Perhatikanlah Gideon. Ketika dia meminta tanda dari Tuhan, sebetulnya bukan karena dia meragukan Tuhan, tetapi Gideon sedang meragukan dirinya sendiri. Kitab Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-36 mencatat, "Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan itu." Melalui tanda yang ia minta kepada Tuhan, sesungguhnya Gideon ingin meyakinkan dirinya bahwa memang dialah yang menerima mandat untuk memimpin Israel dalam mengusir orang-orang Midian. Hakim-Hakim 6 ayat 36-40. Dari sisi Tuhan, dia meresponi permintaan Gideon dengan memberikan tanda bahwa memang dia akan memakai dirinya. Karena Tuhan akan memakai Gideon bukan dengan cara yang lazim. Dalam setiap peperangan, jumlah prajurit seringkali akan menjadi faktor penentu kemenangan. Tapi saat Gideon meniup sangkakalanya dan berkumpullah 32.000 orang, Tuhan harus mengurangi jumlah pasukan Gideon sampai hanya tersisa 300 orang saja. Hakim-Hakim 7 ayat 2-7. Sebelum Tuhan memerintahkan Gideon untuk mulai menyerang musuh, kali ini Tuhan sendiri yang memerintahkan Gideon untuk mendapatkan peneguhan dari mulut musuhnya. Hakim-Hakim 7 ayat 9-15. Kita memang membutuhkan terbangunnya strong conviction dalam batin kita. Karena aspek inilah yang akan menentukan sejauh mana titik kemenangan yang bakal kita raih. Dalam kitab Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-15, Alkitab mencatat, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Tanpa terbangunnya strong conviction bahwa gereja memang akan dibawa Tuhan untuk memanifestasikan kehidupan yang penuh kemuliaan, keilahian, keakuratan, dan berkemenangan dalam segala hal, kita tidak akan melangkah untuk merealisasikannya. Sebelum Tuhan bertindak untuk membawa saya melangkah, membawa jemaat BCC dan keluarga besar SNS, menerobos segala bentuk kemanusiawian, kedagingan dan keduniawian yang selama ini terus melekat dalam kehidupan sehari-hari gerejanya, saya perlu alami bagaimana Tuhan sendiri membangun dasar keyakinan atau strong conviction dalam batin saya. Terbangunnya strong conviction inilah yang mengkondisikan saya untuk tidak menyerah oleh keadaan, walau pada kenyataannya memang mayoritas gereja Tuhan sudah terlanjur terbangun secara sangat manusiawi atau lahiriah. Tapi dalam anugerahnya sebagai hamba Tuhan, saat ini saya bisa dengan lantang menyatakan bahwa sedang terjadi pergerakan rohani yang besar atas gerejanya. Melalui reformasi gereja yang sedang terjadi, akan terlahir kegerakan orang-orang benar. Melalui orang-orang benar itulah kota-kota dan bangsa akan alami perubahan. Get ready. God is reforming His church to revive the saints and use them to rebuild cities and nations. Amen.